Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Mijen beserta jajarannya dan juga Pak Ketua FKPT yang saya hormati beserta seluruh pengurus FKPT, Bapak Ibu peserta seminar menangkal hoax, merawat harmoni, melestarikan damai berbangsa dan bernegara. Sedianya saya tadi minta yang terakhir, tapi karena saya paling tua, saya diminta yang pertama. Ya. Jadi semoga tadi disampaikan saya S2, S3 di Australia, tapi saya tidak akan cerita Australia. Ini akan cerita tentang nilai agama. Dan karena yang saya dalami banyak adalah agama Islam, saya akan ceritakan tentang nilai Islam, bagaimana Islam membangun damai. Dan saya yakin insya Allah tidak bertentangan dengan agama lain untuk membangun damai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu bahwa perilaku kita, sosial kita itu keluar dari yang disebut dengan norma. Baik itu norma hukum maupun norma moral. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum, begitu ya. Kita menghindari hal-hal yang melanggar hukum. Nah, di atas hukum itu kemudian ada yang disebut dengan nilai yang kita pegangi, yang dari nilai itu kemudian muncul norma sosial dan norma hukum. Nah, di bawah norma sosial, norma hukum itulah kemudian kita bertingkah laku. Di sebelah mana kita berkendara, ya ketika ada lampu merah kita berhenti, bagaimana kita masuk rumah orang, itu kemudian ada norma-normanya yang itu bersumberkan dari nilai yang kita pegangi yang menjadi disebut dengan paradigma atau cara kita bekerja, cara kita bertingkah laku. Nah, nilai-nilai itu orang Indonesia yang paling tinggi adalah agama. Itulah kenapa sila dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menempati tempat yang pertama, yang itu kemudian mendasari seluruh sila-sila yang ada di bawahnya. Nah, maka dari itu untuk menangkal hoax ini ya kita perlu untuk refresh, perlu untuk menyegarkan kembali tentang nilai-nilai agama, bagaimana cara kita berdamai, bagaimana cara membangun damai, bagaimana cara kita merekatkan kembali ya kohesivitas, merekatkan kembali kerekatan sosial, hubungan-hubungan masyarakat itu menjadi baik. Apa yang harus kita lakukan? Nanti saya akan berbagi ide yang nanti silahkan untuk diperkaya oleh panjenengan semua. Slide kedua, Mas Faisin. Nah. Jadi damai ya dalam bahasa Arabnya salam, bahasa Inggrisnya peace atau pacem dalam bahasa Latinnya itu adalah dambaan semua orang. Doa kita, saya lihat imam dan saya sendiri karena kalau berdoa setelah sholat itu selalu tidak ketinggalan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Luar biasa. Kalau sampai doa kita setiap malam begitu, setiap habis sholat begitu, kok kita ribut, berarti doa kita gak makbul. Doanya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. Salah satu nama Allah itu adalah as-salam. Penyelamat, memberikan keselamatan kepada kita, yang menjaga kita dari keburukan, menjaga dari aib. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan itu. Jadi tidak ada keselamatan kecuali dari Allah. Kita bisa ada di sini, ya bisa bertingkah laku itu karena Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Keselamatan yang diberikan Allah yang membuat kita bisa bertingkah laku, berbuat, bertindak, datang di sini, beribadah, bekerja apapun itu, ya dikembalikan kepada Allah. Minallah ilallah, dari Allah kepada Allah. Itu yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah, termasuk keselamatan, kesuksesan yang dimiliki kita kembalikan kepada Allah. Walaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan salam, dalam keadaan damai. Fahayyina rabbana bis salam.
Sebenarnya saya bisa nulis itu tadi, dalil-dalilnya itu Arabnya. Tapi pagi ini tadi jam 6 saya kedatangan tamu dari Pati, dari luar kota. Sampai jam 7 lebih, jam 7-an. Jadi saya nggak sempat untuk lengkapi itu. Kita meminta kepada Allah untuk dihidupkan dalam keadaan damai. Wa adkhilnal jannata darussalam. Dan minta kepada Allah untuk dimasukkan ke Darussalam. Dar rumah ya salam. Rumah Allah atau rumah kedamaian. Apa itu surga? Dan Allah menyuruh kita, wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah menyeru kita, mengajak kita ila darissalam, menuju kepada rumah damai, kampung damai, negeri damai, kepada surga, ya. Allahu huwassalam wa daruhul jannah. Allah itu assalam dan rumah Allah adalah surga. Itulah makanya Darussalam. Maka ini jadikan negeri kita Indonesia ini Darussalam sehingga doa kita makbul. Karena balasan doa tidak harus di akhirat semuanya. Bisa di dunia. Maka Allah mengajari kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, apa? Indonesia menjadi Darussalam. Meskipun namanya tidak diembel-embeli Darussalam. Seperti Brunei Darussalam, ibu kota Tanzania namanya Darussalam. Ya, kita meskipun tidak diembel-embeli Darussalam, tetapi mari jadikan Indonesia sebagai negeri damai. Ya, agar doa kita yang setiap sholat itu terkabul. Wa adkhinal jannata Darussalam. Itu begitu. Ya. Bagaimana caranya? Ada prosesnya. Damai itu tidak ujug-ujug. Dalam teori internasional ada gium sipis pacem para belum, itu bahasa Latin. Barang siapa yang ingin damai, maka harus siap perang. Itulah maka kemudian orang berlomba-lomba banyak-banyakan nuklir dulu. Kalau jenengan kok goloknya gede, saya goloknya gede, sama-sama damai. Wah. Meh nyerang tapi kono kuat deh, ora sido misalnya begitu. Tapi kalau sebelah sana kecil, pisaunya cuma cutter gitu ya, di sini kemudian gede, wah itu dulu paradigma dulu. Yang kecil kemudian membentuk koalisi, ada blok, ada ngeblok ya, ada Fakta Warsawa, dulu ada NATO, ya terus pada ngeblok agar apa? Untuk disebut dengan perimbangan kekuasaan. Yang tidak punya nuklir pada mencari-nyari nuklir, karena kalau sudah punya nuklir mereka merasa aman. Kita punya senjata untuk bales, itu dulu. Dan kemudian paradigma itu berubah menjadi sipis pacem para pacem. Siapa yang siap untuk damai, siapa yang ingin damai, ya harus siap damai. Kalau ingin damai, ya persiapkan diri untuk damai, bukan untuk perang, bukan gede-gedean senjata, bukan gede-gedean gebuk. Tetapi siapkan diri, kita didik diri untuk kemudian damai. Maka muncul kemudian peace education, ada pendidikan damai, ada komunikasi damai, komunikasi dari kekerasan dan lain sebagainya. Sekarang mulai kita galakkan itu, karena dengan paradigma itu bahwa siapa yang ingin damai maka harus siap damai. Itu. Maka jalan menuju damainya bagaimana? Pertama, Allah dalam nilai yang kita miliki, Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Pertama adalah jauhi dzan, jauhi prasangka. Ya, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu dosa, sebagian yang lain enggak apa-apa. Apa itu? Dzanna khaira, husnudzan. Yang tidak boleh adalah suudzon. Kata Allah, kata Rasul, inna dzanna akdzabal hadis. Bahwasanya dzon, prasangka, ya, prejudis itu adalah kejadian sebohong-bohongnya. Kita di sini nyangka orang itu benci sama kita, padahal orang itu doakan. Kalau saya agak nggak suka sama orang, saya doakan. Nggak suka begitu ya, atau kelihatan orang nggak suka sama saya gitu, saya doakan dalam sholat saya, biar besok surprise
di akhirat. Oh, dikira orang itu jelek, ternyata dia yang paling banyak doakan kita. Ya. Ya. Jadi kita suka tidak suka itu hal yang sangat biasa, sebagaimana kita tidak suka jengkol, ada yang tidak suka ini, tidak suka rokok, ada yang ini. Ya. Tetapi ketidaksukaan itu jangan sampai membuat kita merugikan orang, berbuat tidak adil. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Enggak boleh. Bahwa suka tidak suka hal yang sangat biasa, yang tidak boleh adalah berlaku zalim. Ya, dzon, jauhi prasangka. Ya, suudzon itu. Karena prasangka itu seburuk-buruknya, sebohong-bohongnya kejadian. Barangnya tidak ada, kita nyangka ada. Kemudian la tajassasu, tidak boleh untuk ngintip kesalahan orang, mencari-cari kesalahan dalam rangka untuk kemudian menyebar-sebarkan. Masyarakat yang isinya dzon, prasangka buruk, kemudian nyari kesalahan orang dan kemudian sebarkan kesalahan-kesalahan itu, jelas tidak akan pernah damai. Tidak ada masyarakat damai. Damai didasarkan kepada prasangka buruk, didasarkan kepada tajassus, ngintip kesalahan orang, tidak. Karena yang diperintahkan agama adalah hasibu anfusakum. Yang diperintahkan oleh agama adalah yang harus kita lihat itu selalu diri kita. Kenapa? Karena diri kita yang akan dihisab oleh Allah, bukan diri orang lain. Kita, jenengan tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosa orang lain. Dan tidak menanggung pula. Wala taziru waziratu wizra ukhra, enggak ada ditanya. Yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti adalah dosa kita, kesalahan kita. Maka yang paling banyak harus diintrospeksi, diubek-ubek, dilihat, itu adalah diri kita, bukan orang lain. Ya. Ke orang lain apa? Kalau salah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau salah, ada teguran. Kalau salah, bisa berwasiat. Kalau salah, jangan sampai kita mencela, menegur tidak, menasehati tidak, yang ada mencela dan bergibah. Itu tidak agamis, itu tidak Islami. Ya. Kalau ada orang salah, diperbaiki, ditegur, ya, dengan cara yang baik, ya, berdebat, jadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, bukan dionek-onekke, bukan dicaci maki, kemudian digibah, dirasani. Itu tidak sesuai dengan nilai agama yang kita miliki. Kemudian, yaitu tidak boleh bergibah, ya, berutakan kesalahan orang lain atau menyebut-nyebut kesalahan orang lain atau memfitnah. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk agar kita menjadikan negeri ini menjadi kampung damai? Ya. Tidaklah kemudian satu Indonesia dulu, kita mulai dari rumah kita. Daruna kadaris salam, baiti jannati, gitu. Kita mulai dari yang terkecil, dari masyarakat. Apa itu keluarga? Jadikan keluarga menjadi betul-betul surga. Di dalamnya, ya, di dalamnya makhluk surga itu la yasma'una fiha lagwa wala kidzabat illa qilan salaman salama. Di dalam rumah itu, di dalam surga isinya tidak ada la yasma'una lagwa. Tidak ada kata-kata kosong, kata-kata jorok, kata-kata kotor, omong kosong, nyinggung orang, wala kidzaba. Tidak ada pula kata-kata dusta, ngelomboni, ya, ngehoax. Tidak, illa qilan salaman salama. Isi surga itu adalah kata-kata yang damai, nyaman di hati, enak di telinga, gitu ya. Nyaman di hati, enak di telinga. Itu isi surga. Mulai dari rumah kita, jadikan rumah kita menjadi darussalam, menjadi menjadi surga, menjadi baiti jannati. Ya, dengan isinya adalah orang-orang yang damai dan berkata-kata damai. Nah, kemudian apa yang dikatakan Rasul untuk menuju damai itu? Apa itu? Afsyus salam, wasilul arham, wa'atimut ta'am, wasallu bil-laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Afsyus salam, tebarkan salam. Itulah kenapa Allah mengajarkan kita untuk salam ke kanan, salam ke kiri ketika kita sholat, ya.
Artinya ke kanan salam, ke kiri salam, ya. Kepada yang kita sukai kita ucapkan damai, yang tidak begitu kita sukai kita ucapkan damai. Itu ya, tebarkan damai. Tebarkan, kemudian doakan saudara-saudara kita semuanya ya di negeri ini. Semoga kalau naik motor, misalnya naik mobil, ya lihat saudara kanan kiri sedang berjualan, berilah satu Al-Fatihah, 3 sholawat, doakan ya Rozak, ya Rozak. Berilah ya sepanjang jalan ini rezeki saudara-saudara kita. Kenapa? Barang siapa yang rezekinya baik, ya, kemudian ekonominya baik, maka dia akan lebih damai. Ya, akan lebih damai, akan lebih tentram. Kemudian sambung silaturahmi, tidak ada ghil. Kita sudah doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, la taj'al fi qulubina ghil. Janganlah kamu jadikan di dalam hati kami ini ghil ya Allah, rasa tidak suka kepada orang yang beriman, ya, mangkel, jengkel. Terus kita kok kesana nggak suka, ke yang beda organisasi nggak suka, beda seragam nggak suka, beda ini, berarti doa kita nggak manjur. Kalau sampai kita berdoa selalu wala tajal fi qulubina ghillal ladzina amanu, terus masih ada rasa ketidaksukaan, tidak plong di dalam hati kita, itu menunjukkan tidak manjurnya doa kita tidak dijabah oleh Allah. Karena ahli surga cirinya, kata Allah, wa naza'na fi sudurihim min ghillin. Ya. Orang bisa masuk surga itu Allah mengatakan naza'na fi qulubihim min ghillin ikhwana. Jadi tidak ada rasa ghil, hatinya lapang, dada, ya, yashrah sadrahu. Hatinya lapang ahli-ahli surga itu. Maka disifati mutmainnah, disifatinya tenang, santai. Sehingga panggilan surga adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga enggak nerima orang galau. Apalagi yang pusing mikiri tonggone, yang pusing mikir tidak. Surga menerima orang-orang yang tenang. Panggilan surga hanya untuk jiwa-jiwa yang tenang. Itu bukan jiwa-jiwa pemarah, bukan jiwa-jiwa yang penuh keluhan, bukan jiwa-jiwa yang penuh kesedihan. Kemudian at'imut ta'am. Tolong, kalau samping kanan kiri kita masih ada yang tidak bisa makan, jangan harap damai. Tidak ada. Kenapa satu negara sampai satu negara dengan negara lain itu kemudian saling membantu? Karena mereka paham, kalau negara satu kok kacau, miskin, negara lain juga akan terdampak. Kejadian Syria, yang pusing siapa? Tidak hanya Turki, tidak hanya apa, sampai ke Jerman, Belanda, semua negara Eropa juga pusing. Tidak. Dunia sekarang itu hampir borderless. Hampir tidak ada sekat. Makanya kita biasa mendengar ada orang Afghanistan, orang Iran, kemudian diantar oleh orang Indonesia untuk nyebrang ke Australia, gitu. Itu karena tetangga dengan tetangga itu harus saling menjaga. Tidak ada damai kalau sampai misalnya yang satu lapar, yang satu kenyang, enggak. Maka harus jogotongo. Kita lihat kanan kiri kita. Ya, lihat kanan kiri kita. Harus at'imut ta'am, harus memberikan pertolongan, tolong menolong. Yang terakhir kemudian waqum bil laili wan nas niyam. Bangun di malam hari sementara orang lain tidur, ya, bermunajat kepada Allah, minta agar visi ilahiyah kita, spiritualitas kita naik, ya. Biar hidup itu tidak hanya urusan materi belaka, tiap hari hanya ngurus materi yang akan kita tinggal, ya, tetapi kita faham bahwa kita akan kembali kepada zat yang maha kekal. Baik, selanjutnya masih ada waktu. Selanjutnya kemudian menjadi manusia surgawi, menjadi manusia surgawi. Jangan kalau mau masuk surga jangan nunggu mati, ya. Maybe yes, maybe no. Ini ilmunya Al-Ghazali. Saya beri tahu jenengan. Ada namanya ilmu ahwal kemudian a'mal. Ya. Bisa baca di Ihya. Ilmu dahulu kalau jenengan tahu kaya itu bagus, jangan nunggu punya uang.
untuk menjadi kaya. Kalau kaya itu bagus, mari jadi orang kaya dari sekarang. Itu namanya hal, ahwal. Nah, tinggal berlakulah dengan kelakuan orang kaya. Itu amal. Orang kaya itu apa cirinya? Memberi. Kalau kita mobilnya banyak, uangnya banyak, isinya masih ngerabut, masih itu orang miskin. Iya. Ciri orang kaya itu memberi. Nggak ada lain cirinya. Aweh. Pikiran, perasaan, pujian, apa kita beri. Itu menunjukkan kita kaya. Dan barang siapa berlaku kaya akan dikayakan. Kenapa? Karena Allah khairul munzilin. Allah sebaik-baik penempat. Allah, makanya Rasul mengatakan nazilin nas ala qadri manzilatihim. Tempatkan manusia sesuai dengan peringkat-peringkatnya. Ya. Yang perilakunya miskin, ya dimiskinkan. Yang perilakunya kaya, ya dikayakan. Kita hidup sesuai dengan perilaku. Karena perilaku kita akan bentuk karakter. Kita hidup, yang kita lakukan tiap hari akan membentuk habits, membentuk kebiasaan. Ya, masuk ke subconscious mind namanya, masuk kepada bawah sadar. Kalau kita pekerja keras, ya, ada supervisor, nggak ada supervisor, ada mandor, nggak ada mandor, ya selalu bekerja keras di mana saja. Ya, begitu. Barang siapa yang berperilaku kaya, ia akan dikayakan oleh Allah. Karena Allah sebaik-baik penempat. Itu doa kita, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allah khairul munzilin. Nah, sama, kita punya ilmu, pengetahuan bahwa surga itu enak. Kalau surga enak, ya jangan nunggu mati. Setelah mati baru tahu masuk surga apa tidak. Itu pun maybe yes, maybe no. Jadi kan surga apa neraka? Aduh, saya nggak tahu ya. Wah, enggak. Mari kalau misalnya surga itu enak dari sekarang, jadi ahli surga. Itu namanya ahwal. I am man of heaven. Ya. Ana min ahlil jannah. Ya. Kemudian setelah Anda katakan, kita katakan diri kita adalah ahli surga, bertingkah lakulah sebagaimana tingkah laku ahli surga meskipun kita belum mati. Ya, sehingga sebelum mati pun kita udah masuk surga. Apa itu? Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah ahli surga itu selalu berseri-seri. Ya, mereka melihat nikmat Tuhan, segala sesuatu itu baik. Madza anzala rabbukum qalu khaira. Apa yang diturunkan Allah Tuhan kepadamu, semuanya baik, enak. Wajahnya berseri-seri. Surga tidak menerima wajah yang pengeluh, surga tidak menerima wajah yang kemudian bersengut, wajah pemarah, tidak. Wajah yang berseri-seri. Kalau Rasul disifati dengan tabassama dhahikan, ya, wajahnya selalu terlihat senyum, enak, gitu. Ya, damai. Terus apa tadi? Ahli surga itu qauluhum salaman salama, waqilan salaman salama. Kata-katanya damai. Jangan sampai ketika kita mengatakan sesuatu orang jimbrak, kita mengatakan sesuatu orang gelut, kita share WA, wow, orang ribut. Kita nge-share WA itu orang ribut. Nulis itu status orang ribut. Alkitabu kal khitab. Hukum tulisan sama dengan hukum perkataan. Sama persis. Ya. Ngancam pakai lisan, apalagi kok ngancam kok pakai SMS kayak gitu. Di screenshot lebih parah lagi. Ya. Jadi perkataan ahli surga itu damai, mendamaikan. Malah jadi ahli surga. Ya, meskipun kita masih hidup, ya kita belum mati, tapi kita sudah menjadi manusia-manusia surgawi. Ya, dengan itu tadi mengamalkan seluruh perilaku ahli surga. Jadi kan bisa cari selainnya apa saja perilaku ahli surga itu, sifat-sifat ahli surga itu. Ya. Nah, kemudian apa? Menjadi muslim yang kafah, menjadi ini hadis Rasul ini. Al-mu'min, siapa mukmin itu? Rasul mengatakan, ala ukhbirukum bil mu'min. Maukah aku beritahu kamu siapa orang mukmin itu? Rasul mengatakan, al-mu'min man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim.
Orang mukmin itu adalah orang yang orang lain merasa aman, baik hartanya maupun nyawanya. Aman. Bukan ancaman. Di kantor ya bukan ancaman, di mana ya bukan ancaman, suara kita bukan ancaman, omongan kita bukan ancaman, adanya kita memberikan kenyamanan, itu mukmin, aman. Wis nek ana cakae, nek ana wong kae, kowe aman. Oh, mukmin itu. Memberikan keamanan. Maka cirinya apa? Amanah. Makanya satu akar kata mukmin, iman dengan amanah itu satu akar kata. Orang yang amanah mesti aman. Seluruh siapapun yang amanah pasti aman. Dan orang amanah menunjukkan keimanan. La imana liman la amanatalah, kata Rasulullah. Tidak ada keimanan bagi orang-orang yang tidak amanah. Nah, kemudian siapakah muslim? Rasul mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu, kata Rasul, adalah man salimal muslimun, di mana orang lain itu selamat dari apa? Dari bahaya lidahnya dan dari tangannya. Jadi kalau ada kita ngaku muslim tapi orang lain merasa terancam, ya, kita ngaku Islam tapi orang lain tidak nyaman hidup karena adanya kita, itu namanya bohong, itu nge-hoax. Bohong. Keislaman kita bohong. Ya, itu begitu. Dan siapa mujahid? Man jahada nafsahu ala ta'atillah. Al-mujahid wa man jahada nafsahu ala ta'atillah. Ya, sebut mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah. Terakhir adalah siapa itu al-muhajir? Siapa orang yang berhijrah? Ya. Ingat, merubah diri adalah merubah mindset. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nufus kita bukan pakaian kita. Baiknya kita itu tidak diletakkan pada pakaian, bentuk muka, ya, pada panjangnya kumis misalnya, panjangnya rambut misalnya. Tidak. Siapa yang mengatakan begitu? Rasul. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, jadi yang membuat kita berubah, membuat kita hijrah itu adalah perilaku yang keluar dari mindset, dari pikiran, dari jiwa. Bukan kemudian pakaian. Enggak. Pakaian itu hanya sugesti, tidak merubah seseorang. Ya. Sugesti itu ya, kalau saya pakai pakaian koko, pakai peci haji kayak gitu, saya nggak mungkin lah nongkrong di depan kayak gitu tempat dugem, malu. Ya, ya ada sugesti. Tapi kalau pakaian saya agak lecek-lecek kayak gitu, ya saya berani. Gitu. Artinya pakaian itu penting, tetap bisa untuk mensugesti kita berbuat baik, sebagaimana kumpul orang-orang baik itu. Tetapi bukan faktor utama. Faktor utama yang merubah diri kita adalah anfus. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus, jiwa kita yang harus kita rubah, ya. Keimanan kita kepada Allah yang harus dipertebal. Itu yang. Jadi hijrah, kata Rasul, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut hijrah, ya, sekarang lagi rame-rame hijrah. Ayo hijrah, hijrah. Ini satu Muharram, hijrah. Mari hijrah. Apa itu? Hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya hijrah. Dari yang kemarin bodoh kemudian pintar, itu hijrah. Dari yang kemarin loyok kemudian sekarang bekerja keras, itu hijrah. Dari yang kemarin tidak tepat waktu dalam segala hal, sekarang tepat waktu, itu namanya hijrah. Itu begitu. Jadi insya Allah, ya, dengan nilai-nilai yang kita pegangi ini, yang kemudian akan mewarnai hidup kita, ya. Makanya butuh untuk mendengarkan banyak pengajian kita. Biar apa? Biar nilai-nilai ini tidak hilang. Bagusnya pengajian itu adalah, itu disebut dengan zikra, peringatan.
Ya, kita nggak protes setiap naik pesawat. Pramugari selalu mengatakan begini, sesuai dengan aturan penerbangan akan kami peragakan cara memakai ikat pinggang, cara memakai ini. Terus jenengan karena sehari itu udah terbang 3 kali ngomong sekakean, bosen. Tidak. Peringatan itu memang harus diulang-ulang terus. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai az-zikra, wa anzalna ilaika dzikra. Peringatan harus diingat-ingat terus, harus diulang-ulang, karena kalau tidak lupa. Falaman nasuma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kita bisa lupa terhadap nilai-nilai itu. Kita bisa lupa terhadap nilai kearifan lokal yang kita miliki, bisa lupa terhadap nilai-nilai agama yang kita miliki jika kita jarang mendekat, jarang mendengar. Itu. Nah, itulah tadi nilai-nilai damai, menjaga kedamaian, membuat kita hidup serasa di surga meskipun kita belum mati. Dengan nilai-nilai itu. Insya Allah, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, memberi kita kemampuan untuk kita bisa menerapkan nilai-nilai itu yang sesuai tentunya ya dengan falsafah negara kita Pancasila, ya, untuk berpegang kepada nilai ketuhanan, nilai-nilai agama yang kita miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak melebihi waktunya. Ya, nanti kita bisa berdiskusi. Terima kasih.